setelah Anda mampu mengidentifikasi sebuah permasalahan, yang harus Anda lakukan adalah pahami bahwa masalah, pertanyaan, dan tujuan penelitian itu tiga hal yang berbeda, namun masih saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kita sudah mampu mengidentifikasi masalah, maka tentunya kita sudah bisa juga untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Kalau kita sudah mampu merumuskan pertanyaan penelitian, maka tentunya kita sudah mampu menentukan tujuan dari penelitian. Antara latar belakang dengan tujuan ini sudah nyambung atau belum? Apakah masalah, pertanyaan, dan tujuan dari penelitian ini sudah nyambung? Kalau yang disampaikan adalah masalahnya kita belum mengetahui antivirus corona. Pertanyaannya, apakah antivirus corona sudah ditemukan? Terus bagaimana cara kita untuk membuat antivirus corona? Nah, itu kan pertanyaannya. Berarti tujuannya adalah apa? Ingin mengetahui antivirus corona. Nah, nyambung kan? Kita Iya, sudah iya, Pak. tahu. Nah, kita sudah tahu masalahnya. Kita sudah tahu pertanyaannya. Maka dengan sendirinya secara otomatis kita sudah tahu tujuan dari penelitiannya. Nah, kemudian latar belakang berikutnya. Belum mengetahui penyebab banjir di Jakarta. Nah, ini kan berarti masalah. Kemudian pertanyaannya apa? Nah, apa yang menjadi penyebab banjir di Jakarta? Terus tujuannya apa berarti? Ingin mengetahui penyebab banjir di Jakarta. Nah, kalau itu tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada antivirus corona, ada bencana banjir. Bagaimana ketika kita bawa ke dalam konsep skripsi atau penelitian? Latar belakangnya adalah belum mengetahui hubungan antara variabel 1 terhadap variabel 2. Nah, tadi saya contohkan dengan misalkan ketika Mbak Citra melakukan atau ingin mengidentifikasi atau ingin menginvestigasi atau ingin menyelidiki atau ingin mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan. Nah, kalau penelitian terdahulu sudah banyak yang membuktikan yang namanya kepuasan itu pasti akan dipicu oleh kualitas layanan atau kualitas dari barang. Kira-kira kalau saya coba aplikasikan model itu ke dalam produk yang akan saya teliti ini, misalkan ini ada produk baru, handphone terbaru, iPhone 12 mungkin, nah, kan iPhone 12 baru diluncurkan nih. Kira-kira orang yang menggunakan iPhone 12 itu sudah puas atau belum? Kita belum tahu. Karena apa? Kita belum melakukan penelitian. Jadi tidak bisa memverifikasi, tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyatakan bahwa yang namanya kualitas dari produk iPhone 12 itu pasti akan membuat konsumen atau orang yang membeli iPhone 12 itu puas. Belum tentu. Makanya di situ kita mencoba merumuskan pertanyaan. Apa yang menjadi pertanyaannya? Apakah kualitas produk smartphone iPhone 12 itu mempengaruhi kepuasan pengguna iPhone 12? Itu pertanyaannya. Terus berarti tujuannya apa? Ya, kita sebagai peneliti ingin mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, kualitas produk iPhone 12 dengan kepuasan pengguna iPhone 12. Logika yang sama juga bisa ada bahwa ketika ingin mengetahui variabel-variabel lain yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, ini terkait dengan masalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Nah, apakah masalah yang teridentifikasi tersebut mampu kita pecahkan? Nah, tadi kan kita sudah mampu nih mengidentifikasi ada masalah apa. Kita sudah bisa mengukur dengan jelas bahwa masalahnya ini di lapangan memang benar-benar terjadi. Apa buktinya? Anda tampilkan angka-angkanya, Anda tampilkan data-datanya, Anda tunjukkan statistiknya, Anda munculkan persentasenya. Oh, berarti Anda sudah mampu mengukur dan mengidentifikasi masalah secara jelas. Terus berikutnya, dengan sendirinya karena masalahnya sudah teridentifikasi dengan jelas, berarti Anda akan bisa membuat pertanyaan penelitian dengan baik. Kalau Anda sudah bisa membuat pertanyaan dengan baik, berarti selanjutnya Anda bisa menentukan tujuan dari penelitian. Oke, tahap itu sudah kita lalui. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Apakah masalah yang teridentifikasi itu mampu kita pecahkan? Jawabannya adalah dengan melihat batasan penelitian dari kita. Batasan penelitian itu bisa jadi terkait dengan batasan pada topik yang ingin Anda teliti.
Nah, makanya di sini kita sudah sampai ke bagian tujuan penelitian. Nah, tadi tahap akhir dari identifikasi masalah kan setelah pertanyaan adalah ke tujuan. Anda sudah menentukan tujuan nih. Anda mulai menentukan metodenya. Oh, saya ingin meneliti dengan menggunakan alat ini. Misalkan saya menggunakan kuesioner. Nantinya akan saya olah dengan software SPSS atau software yang lain, silahkan. Nantinya yang akan saya teliti adalah ini. Nah, itu tadi kan terkait dengan alat atau metode untuk menjawab tujuan penelitian Anda, masalah atau pertanyaan tadi. Nah, berikutnya yang perlu Anda identifikasi atau Anda ketahui dari awal adalah satu, pengetahuan tentang metode menjawab tujuan penelitian. Nah, pengetahuan Anda terkait dengan topik tersebut itu cukup atau kurang. Makanya kemarin di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan, kalau Anda melihat judul suatu penelitian dan Anda langsung paham, Anda sudah dapat gambaran terkait dengan isinya nanti akan membahas soal apa saja. Berarti pengetahuan Anda cukup terkait dengan tema tersebut. Silakan Anda lanjutkan membaca artikel itu, bisa jadi ini artikel yang tepat buat Anda. Demikian juga sebaliknya. Terus berikutnya, kalau Anda punya keterbatasan dalam hal tenaga, tentunya kita paham, sehari kita cuma punya waktu 24 jam. Nah, itu terbagi di banyak aktivitas. Hidup Anda tidak hanya habis untuk skripsi saja. Anda bisa mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran, enggak. Bisa Anda maksimalkan enggak semua sumber daya yang Anda miliki itu untuk mengerjakan skripsi dengan topik seperti ini. Kalau jawabannya iya, berarti Anda bisa melanjutkan. Anda sudah tahu batasan Anda secara pribadi sebagai seorang peneliti. Nah, terus itu ada kaitannya juga dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia siapa yang dimaksud di sini? Ya, manusianya adalah Anda sebagai peneliti dan juga objek dari penelitian Anda nantinya. Nah, akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dana. Semakin besar sampel yang Anda cari atau semakin besar informasi yang ingin Anda gali cakupannya, katakanlah Anda ingin mengumpulkan informasi di tingkat provinsi di Jawa Tengah. Anda bandingkan ketika Anda ingin mengumpulkan informasi dalam lingkup kecamatan, mungkin di kecamatan Sukoharjo Kota, atau Muter, atau Weru, atau Tawangsari, dan sebagainya. Tentunya dana yang Anda keluarkan adalah berbeda. Nah, itu menjadi batasan juga Anda sebagai peneliti. Anda perhatikan terkait dengan pengetahuan yang Anda miliki terkait dengan topik tersebut, tenaga yang Anda miliki, sumber daya yang bisa Anda maksimalkan, dana yang Anda keluarkan, dan waktu yang Anda miliki. Kalau kita bicara kondisi ideal kan Anda lulus di semester 8. Semester 7 sudah mulai mengerjakan, 7 ke 8 1 tahun. Kira-kira dalam jangka waktu 1 tahun Anda bisa nggak memecahkan tujuan penelitian yang sudah Anda rumuskan tadi. Nah, itu yang menjadi batasan dari Anda sebagai peneliti.